Kasus penembakan terhadap seorang pria berinisial GR hingga tewas di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi ternyata berawal dari konflik di wilayah Maluku. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 6 November 2023. Jalan Titian Murni, Bekasi. Kemudian kami membentuk tim gabungan dan di awal melakukan beberapa penangkapan dan penyitaan barang bukti. Kemudian kasus dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan kami adakan penyelidikan dan penyidikan secara berkesinambungan. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini kami sudah menetapkan 11 orang tersangka, di mana 9 diantaranya saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Kemudian hasil pemeriksaan kami ataupun penyidikan kami bahwa kasus ini sebenarnya bermotif konflik antar beberapa kelompok yang sumbernya bukan di Jakarta, yang terjadi pada bulan September 2023 di Maluku Utara. Jadi ini adalah motifnya balas dendam. Kemudian pada hari kejadian muncul niat dari salah satu kelompok, khususnya yang menjadi korban saat itu, untuk melakukan penyerangan ke daerah atau jalan Titian Murni, dan kemudian 6 orang melakukan penyerangan. Namun sebelumnya rekan-rekan sekalian, bahwa ternyata salah satu kelompok memberitahu daripada kelompok yang ada di Kapling Titian Murni ini bahwa akan terjadi penyerangan, sehingga saat itu dari kelompok yang ada di Titian Murni Bekasi persiapan untuk melakukan perlawanan. Oleh karena rekan-rekan sekalian, pada saat itu hasil pemeriksaan kami memang mereka bersepakat akan turun, salah satunya ini korban atas nama Gaspar, dengan mengeluarkan atau membawa senjata tajam ataupun parang, senjata panjang ya, senjata tajam. Nah, dalam faktanya pada saat turun dari kendaraan mengacungkan senjata tajam, dilakukan penembakan oleh tersangka Felix dari kelompok yang berseberangan. Sekali tidak kena, ini buktinya kena mobil ya. Kemudian ditembak 2 kali terkena ke pelipis. Setelah saat itu, kemudian dari kelompok penyerang ini menyelamatkan korban, kemudian melarikan diri, termasuk melakukan perlawanan. Kami memperoleh alat bukti dari hasil digital forensik CCTV pada saat penyerangan itu berlangsung. Dan oleh karenanya, sebagaimana kami sampaikan tadi, masih ada 2 DPO yang akan terus kami kejar dan kami himbau untuk menyerahkan diri. Apabila tidak, akan kami tindak tegas. Kemudian yang kedua, masih ada daftar pencarian barang yang kami cari terkait dengan penyerangan ini, di mana hasil digital forensik itu ada beberapa senjata tajam yang sampai sekarang belum kami peroleh. Selanjutnya juga kami sedang menunggu hasil dari laboratorium forensik proyektil yang ada di tubuh korban, apakah ini spesifik peluru yang keluar dari senjata yang kami sita. Karena ini kan sangat mematikan, kami menggalinya. Apakah ini memiliki alur dan sebagainya akan kami catatkan. Namun rekan-rekan sekalian, kami temukan fakta baru dan kami akan dalami rekan-rekan sekalian, bahwa sebelum terjadi penyerangan, terjadi komunikasi antara kelompok penyerang dengan John K.
Ini kita HP sudah kita sita, baru dari SEM kita sita, ini kita temukan jejak digitalnya dan kami akan konfirmasi apabila perlu kami akan ke Nusa Kambangan untuk memeriksa. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, di sini kita tidak boleh menganggap bahwa kasus ini kasus yang biasa, tetapi merupakan kasus yang perlu menjadi perhatian karena memang berulang kali terjadi kelompok ini melakukan keributan dan sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana ketahui, kita pernah terjadi di Green Lake, Jakarta Barat, kemudian beberapa waktu yang lalu terjadi di Holy Wing, rekan-rekan sekalian, dan sekarang mengakibatkan hilangnya nyawa dari salah satu orang, diakibatkan terjadinya penembakan. Tentu saja ini sangat meresahkan masyarakat. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, Polda Metro Jaya tetap berkomitmen tidak ada ruang untuk premanisme di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan bagaimana kita menciptakan efek deterrence secara spesialis buat pelaku maupun secara generalis agar tidak terulang kembali hal-hal seperti ini. Ini adalah wujud daripada eigenrichting, main hakim sendiri, di mana tidak ada kelompok manapun yang merasa kebal hukum dan mampu berbuat di atas hukum. Bagaimana kita ketahui fenomena yang terjadi, seharusnya apabila mendapatkan informasi penyerangan, lapor pada polisi. Tapi justru tindakan perlawanan dan penembakan dan justru merupakan tindakan ilegal. Oleh karena rekan-rekan sekalian, kami dari tim penyidik mengkonstruksikan pasal yang antara lain adalah pasal 169 KUHP, di mana di sana apabila turut serta apapun ikut campur daripada perkumpulan yang akan melakukan perbuatan melawan hukum, akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pasal 169 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun. Dan juga pasal 358 KUHP di mana turut serta dalam perbuatan perkelahian atau penyerangan. Kemudian juga pasal 335 dan khusus untuk pelaku penembakan atas nama tersangka Felix kita kenakan pasal 340 dan juga pasal 338 dengan ancaman maksimal 20 tahun, termasuk undang-undang darurat penguasaan senjata api. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk dari pihak penyerang maupun pihak yang melakukan perlawanan, semuanya kita tangkap dan kita tahan. Jadi bukan hanya menembak. Ya, ini ada niat jahat mens rea daripada kedua kelompok ini untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya rekan-rekan sekalian, sekali lagi Polda Metro Jaya tetap berkomitmen untuk menindak segala bentuk aksi premanisme, kelompok-kelompok yang merasa kebal hukum, kelompok-kelompok yang merasa bisa berbuat di atas hukum, kami akan tindak. Termasuk DPO ini kami akan kejar. Apabila melawan, kami akan tindak keras. Semakin melawan akan semakin kami tabrak. Hal ini adalah agar menjaga tidak tercipta fear of crime, keresahan di masyarakat akan aksi-aksi premanisme. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf.